Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Bersyukur sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Digital Marketing bersama Gosi, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan training atau pembelajaran kita tentang blogger ya. Jadi di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana memulai untuk membuat blogger. Kemudian pada malam hari ini adalah kelanjutannya, yang mana malam hari ini kita akan sama-sama mendapatkan pembelajaran atau edukasinya dari salah satu murid terbaik, yaitu dari Gosi ya, Google School Indonesia, yang mana pada malam hari ini untuk narasumber kita dari Gosi adalah Ibu Dini, Mbak Dini Aliyah ya. Oke, masih muda ya, energi, cantik, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita, Ibu Dini Aliyah. Silakan, Mbak Dini. Caranya bikin artikel di blogspot atau blogger. Nah, tentunya itu nggak salah-salah Bapak Ibu. Nggak cuma bikin artikel terus di-post, nggak kayak gitu. Tapi ada metodenya supaya dia keoptimasi, jadi bisa ada di halaman pertama. Nah, nama metodenya itu biasa kita pakai namanya LBO, Bapak Ibu. LBO itu singkatan dari Local Business Optimization. Sesuai dengan namanya, jadi kita bakal optimasi bisnis kita dengan suatu daerah yang kita targetkan. Misalkan daerah Jakarta, bisa kita pakai kabupaten atau kelurahannya. Begitupun dengan daerah-daerah yang lain. Jadi kita tuh fokus terus dengan nama-nama kelurahan yang ada di daerah tertentu. Jadi nggak bisa ganti-ganti sebelum semua nama kelurahan atau kabupatennya habis gitu. Nah, tadi kita berbicara tentang LBO atau Local Business Optimization, masih bisnis di daerah lokal. Tadi aku dengar nih, bapak-bapak sama ibu-ibu ada yang dari Maluku, ada yang dari Medan. Itu bisa banget nih buat dijadiin LBO. Dengan kata lain, LBO ini bisa kita sebut kayak menebar banyak brosur di berbagai macam daerah secara online gitu. Aku langsung share screen aja ya. Ya, silakan. Kalau udah, langkah pertama yang kita lakukan untuk metode LBO ini, cari kata kunci Bapak Ibu. Kita bisa pilih dari produk yang kita punya. Nah, Maximex ini punya produk apa aja Bapak Ibu? Ada Maxibus, ada Maxibiu, ada Maxlim. Kalau di bahasa sehari-harinya apa aja tuh Pak? Ada obat kuat, obat pelangsing, ya, sama obat bikin tambah cantik, tambah ganteng. Oh, siap. Kita pakai yang obat kuat aja ya? Iya, itu yang paling menarik. Iya, betul. Nah, kita cari kata kuncinya, kan karena kita udah punya kata kunci, nah nanti bisa dibagi-bagi nih Pak, Bu. Ada yang pakai obat kuat, ada yang obat pelangsing, atau yang lain gitu. Nah, karena kita udah punya kata kunci utama, kita cari nih kata kunci turunannya di namanya Keyword Tool IO. Keyword Tool IO. Aku ulang, namanya Keyword Tool IO. Muncul nih paling atas, bisa langsung diklik aja, keywordtool.io. Kalau tampilannya udah kayak gini, bentar masih loading. Nah, kalau tampilannya udah kayak gini, kita masukin nih kata kunci utama kita. Tadi sebagai contoh, aku pakai obat kuat. Bisa langsung kita search aja.
Nah, udah muncul nih Bapak Ibu kata kunci turunannya dari obat kuat. Kita bisa pilih nih dari sini. Kata kunci turunan yang mana aja yang kita pakai buat di judul artikelnya nanti. Tapi sebelum itu, kita tentuin dulu nih daerah mana yang mau kita kita pusatkan untuk menebar artikel-artikel yang kita buat. Aku pakai daerah Bekasi karena aku di Bekasi. Terus kita search di Google. Sejarah kabupaten atau kecamatan yang ada di Bekasi. Nah, kalau udah kayak gini, bapak-bapak sama ibu-ibu bisa copy nih, terus dimasukin ke notepad atau ke catatan apa aja buat disimpan. Terus nanti bisa kita bikin untuk judul artikel kita. Nah, kan ada banyak banget nih. Semua ini harus kita pakai Bapak Ibu. Nggak boleh sampai ada yang terlewat. Gitu caranya untuk metode LBO. Setelah mencari kata kunci turunan dari kata kunci utama, selanjutnya kita cari nama kabupaten atau kelurahan atau kecamatan. Setelah itu, kalau udah ketemu, untuk memudahkan, Bapak sama Ibu bisa nih bikin catatan tulis untuk judul artikel yang akan Bapak sama Ibu buat. Untuk mempercepat waktu, langsung aja kita masuk ke Blogger. Nah, di sini kita langsung aja ke postingan baru. Ada yang ketinggalan? Oke. Masuk di postingan baru. Iya. Baru. Tampilannya bakal kayak gini. Di sini ada judul. Untuk judulnya kita masukin kata kunci turunan yang kita pilih. Misalkan nah yang ini, obat kuat tradisional khusus laki-laki. Kita copy. Terus di depannya ini, di depan kata obatnya ini,
kita tambahin kata-kata marketing, misalkan jual, kalau enggak distributor, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, bisa dirapihin dulu untuk judulnya. Jual obat ya. Kalau udah kayak gini, kata kunci utama, terus ditambah kata jual, atau toko, atau distributor, di belakangnya kita kasih kota, atau kelurahan, atau kecamatan yang udah kita pilih, sesuai dengan lokasi rumah masing-masing, Bapak Ibu. Misalkan di sini kita pilih yang Babelan, kita tambahin kata di Babelan. Nah, kalau udah kayak gitu, di belakangnya kita tambahin lagi hubungi, masukin nomor Bapak Ibu. Nah, kayak gini untuk judulnya Bapak Ibu. Ada yang ketinggalan? Ya, lanjut. Oke. Bisa Nah, dua nomor judulnya ya, udah Mbak, ya? Iya. Dua nomor di ya? depan. Satu misalnya Iya. Telkomsel, satu M3 gitu? Boleh? Boleh ya? Iya. Yang penting lengkap. Di depannya ada kata jual, terus ada nama resmi, terus ada tempatnya. Kalau judulnya Ibu, itu nomor. ini, Maaf, saya potong, boleh bertanya? ya, Untuk penulisan nomor handphone di judul itu spasi atau tidak? terserah. Yang penting dia jelas. Oke, terima kasih. Ya. Kalau udah kayak gini judulnya, udah benar. Terus kita lanjut ke penulisan artikelnya. Nah, penulisannya ini juga nggak sembarangan Bapak Ibu, ada tekniknya. Untuk di paragraf pertama, kita copy judulnya, kita masukin di paragraf utama. Bentar, ini tampilannya belum nulis. Nah, di paragraf utama kita masukin yang tadi ada di judul, kita paste aja. Terus di paragraf kedua, Di enter ya Mbak ya? iya, kita copy aja yang ada di judul, terus kita masukin ke paragraf pertama. Kalau udah kayak gitu, selanjutnya kita masukin kata-kata tentang informasi mengenai produk yang kita jual. Misalkan, kami memproduksi ataupun menjual, terserah kata-katanya, dan artikelnya ini harus nulis sendiri ya Bapak Ibu, jadi nggak boleh copy dari website lain. Oh, nggak bisa copy ya? Iya. Nah, kalau udah bikin satu artikel karya pribadi, baru nih bisa di-copy lagi buat artikel yang selanjutnya. Jadi website kita untuk website kita, dari website kita untuk website kita. Jadi nggak boleh ngambil artikel dari website yang lain. Nah, kalau udah kayak gitu, memproduksi obat kuat, atau juga kami menjual. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Selanjutnya dengan sedikit keterangan atau garis besar dari produk yang kita jual. Itu untuk distribusi kedua. Terus di bawahnya
kita bisa menulis artikel tentang penjabaran dari produk yang kita jual. Jadi lebih lebar lagi penjelasannya. Kalau udah bikin artikelnya, kita juga harus masukin gambar Bapak Ibu. Nah di gambar itu juga kita harus mencantumkan pada Indonesia karena tujuan dan visi misi beliau akan cepat sampai ya itu yang berkontribusi edukasikan tentang ini aku cuma contohin sedikit lah biar nggak makan waktu banyak. Nah untuk terusnya Bapak Ibu bisa cobain sendiri bikin artikel sendiri langsung dari pasar ekonomi sesuai dengan produk yang Bapak Ibu pilih gitu. saya yakin karena paragraf pertama ini judul yang di atas diturun ke sini, terus di bawahnya ini penjelasan adalah lagi tentang produk tadi ya dimasukin juga. Nah ini gambar asli, gambar dari produk kita yang asli. Misalkan di sini aku cari. Misalkan aku pakai ini, nah ini aku download. Nah, di nama filenya ini, kita masukin kata kuncinya Bapak Ibu, supaya dia bisa kebaca sama Google-nya. Soalnya Google nggak bisa baca gambar, tapi bisa baca tulisan gitu Bapak Ibu. Dan di sini kita lihat dulu kata kuncinya apa. Nah, yang ini, jual obat kuat tradisional khusus laki di Babelan. Kita copy aja. Misalkan Bapak Ibu udah punya stok gambar nih di komputernya. Yeah. Nah, itu bisa diganti nama filenya. Kita save aja. Kita balik lagi ke blogernya. Nah, kita bisa masukin gambar tersebut. Yang ini, yang sisipkan gambar. Kita upload dari komputer. Terus pilih file. Nah, di sini kita pilih. Oke, sebentar itu tadi. Nah, begitu Bapak Ibu. Sebentar, Mbak. Ya. Menguploadnya tadi dari mana, Mbak? Ini, yang ini opsi ini nih, sisipkan gambar. Sisipkan gambar. Oh, video sebelahnya ya, sisipkan gambar. Nah, ini diklik, terus upload dari komputer. Terus pilih file. Kita cari gambar mana yang mau kita upload. Terus di open aja. File, oke, sebentar. Nah, dia ke upload jadinya, gitu. Yang dikasih judul tadi ya? Iya. Untuk filenya dipakai kata kunci yang udah kita pilih. Kalau lebih dari satu, apa cukup satu aja? Gambarnya? Gambarnya. Boleh banyak, Pak. Minimal 2. Terus untuk penamaannya? Untuk penamaannya kata kunci yang sama. Oh, kata kunci yang sama ya? Pakai 1, 2, 3 gitu, Pak. Oh, siap, siap. Iya. sudah ini semua saya yang Terus setelah itu, kalau udah lengkap semuanya, di akhirnya kita juga bisa nambahin alamat toko atau alamat rumah gitu. Misalkan di sini aku pakai alamat aku.
kita masukin alamatnya. Jadi nanti yang baca bisa lihat alamat kita. Kalau dia mau datang ke tempat kita, dia bisa tahu alamat kita gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya, Bapak Ibu? Alamat tadi Mbak, Iya, setelah kita masukkan gambar, terus kemudian alamat, menambahkan alamatnya, ya, diketik lagi ya? iya. Terus setelah alamat, kita bisa masukin lagi nomor teleponnya. Atau enggak pun juga nggak apa-apa, soalnya di awal udah ada. Aku ulang lagi, untuk penulisan artikel, pertama judulnya ini di depan, paling depan, ditaruh kata marketing, misalkan jual atau distributor atau toko, kayak gitu. Terus kalimat keduanya itu dari kata kunci yang udah kita pilih. Dari sini, kata kunci turunan yang udah kita pilih, ditambah daerah yang mau kita targetkan gitu. Jadi tampilannya bakal kayak gini: jual obat kuat tradisional khusus laki di Babelan. Nah, ini nama daerahnya. Terus di belakangnya, paling belakang, ini kontak yang bisa dihubungi kalau ada pembeli yang mau beli produknya gitu. Di paragraf pertama artikel, kita turunin judulnya. Di paragraf kedua ini ada penjelasan singkat. Terus di bagian ketiganya kita masukin penjabaran tentang produk, manfaat, dan segala macam. Terus setelah itu kita masukin gambar dengan kata kunci. Terus yang terakhir kita kasih alamat gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Untuk artikel harus ditulis semua ya Mbak ya? Harus diketik semua ya, manual? Untuk nggak bisa copy paste ya? Bisa Pak, tapi kita harus bikin dulu satu artikel karya kita sendiri. Setelah itu baru bisa di spinner, terus dibuat artikel baru dengan hasil spinner tersebut dari artikel yang kita buat secara pribadi. Iya. Ya, kayak gitu Pak. Jadi bisa di spinner, tapi artikel kita juga, jangan artikel orang lain gitu. Lanjut ya Pak. Ya. Nah, lanjut, setelah itu kita backlink. Nah, backlinknya ini kita bakal ke Wikipedia. Nah, yang di backlink itu kata-kata yang ada penjelasannya. Misalkan, sebentar. Nah, misalkan kata obat, intinya yang ada di artikel kita, kata apapun itu, misalkan kata obat, ini kan kata-kata ilmiah, terus ada penjelasannya. Nah, ini bisa kita backlink ke Wikipedia. Kenapa harus ke Wikipedia? Karena kalau kita nge-backlink ke Wikipedia ini bisa ngebantu nih Bapak Ibu untuk membuat website kita atau artikel kita berada di halaman pertama, karena dia website yang udah PADA-nya itu tinggi, banyak orang yang mengunjungi, jadi kita bisa kena dampaknya nih, dampak baik kalau kita backlink ke Wikipedia gitu Bapak Ibu. Nah, bisa kita langsung backlink aja. Yang tanda ini, Backlink ya. kelihatan Bapak Ibu tanda yang ini, yang tadi sisipkan gambar. Ya, sisipkan edit link ya. Iya. Nah, udah kayak gini. Kita masuk lagi ke Wikipedia-nya. Ini aku backlink di kata obat. Kita copy link yang paling atas ini.
Sebentar. Link yang paling atas kita copy, masuk ke blog lagi, kita tempel. Nah, kalau udah kayak gini, kita terapkan. Nah, tampilannya bakal kayak ini, berubah warnanya jadi biru. Nah, udah nge-link ke Wikipedia. Begitupun dengan kata-kata yang lain, misalkan kata-kata ilmiah yang lain. Nah, itu bisa Bapak Ibu cari dulu di Wikipedia, ada penjelasannya atau enggak. Kalau ada bisa di backlink, kalau enggak berarti cari kata yang lain. Semakin banyak backlink ke Wikipedia itu makin bagus Bapak Ibu. Setelah backlink keluar ke Wikipedia, kita juga backlink ke website utama kita. Terserah mau pilih yang mana. Misalkan kalau obat kuat berarti ngelinknya ke Maxibus ya. Iya. Yeah. Nah, berarti backlinknya ke Maxibus. Tapi cara penulisannya bukan kayak gini. Kata obat terus di link, disimpan di belakang. Nggak kayak gitu, tapi langsung Bapak Ibu. Misalkan Mbak, tadi yang ini Mbak, apa namanya, untuk yang memasukkan apa tadi kata obat tadi itu ya. Dicentang nggak Mbak yang buka link di jendela baru sama tambahan atributnya, tambahkan atribut, nggak usah ya? Kalau itu nggak usah Pak. Langsung terapkan. Biarin aja, iya langsung terapkan. Oke. Nah, setelah ngelink ke website orang, kita ngelink ke website kita. Kalau obat kuat berarti ke Maxibus, kalau obat pelangsing berarti ke Maxslim. Nah, terserah Bapak sama Ibu, tergantung produk yang dipilihnya. Tapi kita nulis linknya itu secara terang-terangan, jadi nggak boleh disimpan di belakang kata apapun, tapi secara terang-terangan atau note link namanya Bapak Ibu. Kita cari dulu website utamanya. Global. Maxibus. .net. Nah, kita masukin nih Bapak Ibu linknya. Kita copy lagi kayak tadi. Kita cari dulu website utama kita. Kita copy linknya. Masuk ke blogger lagi. Misalkan di depannya nih, ada kata apa? Kunjungi website kami. Terus paste linknya. Nah, kayak gitu. Kunjungi website kami. Kunjungi website kami. Nah, ini bisa ditaruh di depan, di atas, atau di tengah, atau di ujung juga nggak apa-apa, terserah. Misalkan di sini. Nah, kunjungi website kami, ditulis secara terang-terangan linknya. Nah, ini juga bisa ngebantu website utama kita biar bisa cepat ada di halaman pertama. Jadi dibantu dengan backlink dari blogger yang udah kita buat atau artikel yang kita buat. Nah, ini tuh berguna banget Bapak Ibu. Jadi misalkan websitenya masih kurang kuat nih, ngalahin website yang lain. Jadi yang harus dilakukan adalah bikin artikel sebanyak mungkin dengan sistem LBO, Local Business Optimization, terus di backlink. Nah, itu bisa ngebantu banget, bisa lebih cepat untuk ada di halaman pertama gitu. Mbak, bisa diulangi yang backlink tadi. Sampai sini ada mau ditanya? Bisa diulangi backlink tadi. Bentar tadi ya. Amin. Ya. Bisa diulang Pak yang backlink tadi Pak? Iya Pak, siap. Dari yang backlink ini ya Pak, dari yang ke Wikipedia. Nah, untuk backlink ke Wikipedia-nya ini, kita biasanya pakai kata-kata ilmiah yang ada penjelasannya, yang nggak semua orang tahu penjelasannya apa. Nah, misalkan kita pilih kata obat nih Pak, di blog, terus kita pilih yang opsi ini, sisipkan atau edit link, di samping yang sisipkan gambar tadi. Kita klik aja,
Terus dia bakal tampilnya kayak gini. Kita masuk ke Wikipedia. Nah, tadi aku kata kuncinya obat kuat menurut Wikipedia. Nah, di sini muncul ada ejakulasi dini, terus ada obat. Nah, berhubung di sini ada kata obat, bisa banget nih kita backlink ke Wikipedia-nya. Nah, kita yang tadi tempel Wikipedia itu tulisannya apa Mbak tadi Mbak? ya Pak, untuk yang Wikipedia itu terserah Pak, terserah. Misalkan di sini ada kata-kata ilmiah atau kata-kata yang nggak semua orang tahu artinya apa. Nah, Bapak bisa cari tuh di Wikipedia penjelasannya apa. Di sini sebagai contoh, aku pakai kata obat. Ini aku blok. Ya. Terus aku klik yang opsi sisipkan link. Aku masuk ke Wikipedia-nya. Nah, ini Wikipedia, terus di sininya obat. Penjelasan obat di Wikipedia. Di sini aku copy linknya. Terus masuk lagi ke blogspotnya, ke artikelnya. Kita copy, Pak. Nah, udah kayak gini, diterapkan. Kayak gitu, Pak. Terus untuk backlink yang selanjutnya, di sini kita ke website utama kita. Maximex kan punya 4 website ya. Nah, bisa dipilih sesuai dengan produk yang udah kita pilih sesuai dengan artikel. Misalkan artikel Bapak obat kuat, berarti nanti ngelinknya ke yang Maxibus. Kalau artikelnya tentang obat pelangsing, berarti ke Maxlim ngelinknya. Tapi cara linknya bukan kayak yang ke Wikipedia, ditaruh di balik kata obat. Tapi kita kalau untuk ke website utama, kita langsung kunjungi website kami itu sebagai kata tambahan, terus kita langsung tulis atau kita copy linknya, terus dimasukin. Kayak gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Itu untuk yang di bawah gambar itu tadi, untuk Ya. setiap tulisan kunjungi website kami, harus diketik ulang atau bisa di copy paste aja, Mbak? Bisa di copy paste aja, Pak. Copy paste. Dan ini bisa di mana aja ya, Pak. Tergantung kalimatnya ada di mana gitu. Siap. Gitu, Pak. Oke. Kita beli. Oh. Nah, Pak, kelewatan kata kunci yang paling atas ini di bold, Pak. Nah, jadi biar makin kebaca nih sama Google-nya. Kata kunci di atas, jual obat kuat tradisional khusus laki di Babelan, hubungi bla 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 bla. Nah, ini di bold. Tebalkan ya. Ya. Oke. Kalau udah kayak gini, udah lengkap semuanya, udah ngelink, udah ada kata kunci, udah ada penjelasan produk, udah ngelink ke luar, ke Wikipedia. Kita geser ke samping, Pak. Di sini ada label namanya. Label ini biasanya kita pakai dari kata kunci turunan. Gimana cara nyarinya? Nah, kita copy aja kata kunci yang ini. Kuat. Ya. Jual obat kuat khusus laki di Babelan. Kita copy. Kita masuk ke Google, Pak. Terus kita paste di sana. Google ya. Kalau nggak ada kata kunci turunannya, kita hilangin lagi yang belakang-belakangnya. Misalkan ini aja. Nah, kata kunci turunannya ini, Pak, yang dipakai. Kalau bisa sih pakai daerah yang udah kita pilih juga sesuai dengan daerah masing-masing. Buat ini ya Mbak, yang ngecek di mapnya ya? Apa, Pak? Buat ngecek di mapnya ya? Tadi dimasukkan ke Google kan? Kemudian
browsing. Pilih yang mana? Semua, video, gambar, atau maps? Enggak Pak, jadi nggak masuk ke Google-nya. Jadi Oh. cuma tampilannya yang ini. Kita cuma mau lihat kata kunci turunannya aja. Jadi nggak usah di-enter. Nggak usah di-enter. Nggak usah di-enter ya. Iya. Bisa pakai yang ini untuk labelnya, atau bisa juga pakai misalkan jual obat kuat, kita ketik sendiri. Jual obat kuat tradisional di mana? Kita cari dulu nih. Misalkan di Bojongmangu. Nah, bisa beberapa nih Pak, tapi nggak bisa kebanyakan. Dan untuk memisahkannya, kata kunci satu dengan kata kunci lain bisa pakai koma. Ini ada muncul kata turunannya jual obat kuat di Palangkaraya. Untuk kata kunci turunannya yang mau ditaruh di label, bisa dari kayak gini, di Google-nya langsung, atau bisa diketik sendiri, pakai kata kunci yang udah dipakai ini, jual obat kuat tradisional di Bojongmangu. Nah, ini itu daerah selanjutnya. Sebagai contoh aja. Dan itu bisa dimasukin beberapa label. Kalau udah nggak kebanyakan labelnya, biasanya ada pemberitahuannya gitu. Label di mana ya Mbak? Label gimana? Nah, yang ini kelihatan Pak? Di sebelah kanan, pojok kanan. Pojok kanan. Yang ini, yang dekat publikasikan, ada opsi label Pak. Si label. Berapa ketutupan ya? Oh iya, ketutupan. Label ya. Itu bisa copy paste ya Mbak ya? Bisa Pak, bisa. Ya, di label terus kemudian di mananya Mbak? Di bawahnya? Ya, tinggal di paste aja atau bisa diketik juga. Oke, udah di paste. Untuk misahinnya, kan ini bisa dimasukin beberapa label ya Pak. Untuk misahinnya pakai koma. Oh. Iya, nanti dia kepisah sendiri. Jadi nggak usah pakai spasi-spasian gitu. Kalau udah gitu, udah ada labelnya, kita scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya permalink. Kelihatan Pak? Kenapa? Di sini ada opsi namanya permalink. Kalau labelnya udah, kita lanjut ke opsi permalink. Permalink. Iya, di sebelah sini. Oh ya, permalink. Iya. Kita klik aja. Diklik. Nah, di sini udah ada nih bikinan blogspotnya, jual obat kuat tradisional khusus. Nah, ini kurang efektif nih Pak, Bu, untuk nama URL kita. Jadi bacanya sama Google aneh gitu. Jadi nggak khusus. Jadi kita pakai yang ini, opsi permalink khusus. Jadi kita sendiri punya. Nah, customnya ini pakai kata kunci juga. Bisa kita langsung copy aja dari ininya, yang ini, yang paling atas, sampai daerahnya aja. Jual obat kuat tradisional khusus lelaki di Babelan. Itu sebagai contoh aja. Kita copy, atau bisa diketik, terserah. Hanya sih pakai huruf kecil. Terus perkataannya dipisahin pakai tanda strip. Sambil ini ya. Kalau udah keganti semuanya, pakai
pakai huruf kecil semua, terus di perkatanya tuh dipisahin pakai tanda strip. Perkata ya. Apa? Perkata ya. Iya, perkataannya dipisahin sama tanda strip. Buat tradisional. Jangan lupa untuk diklik ya permalin khususnya opsinya biar dia muncul. Kalau udah kayak gini, ya biarin aja nanti dia kesimpan sendiri. Uji cobanya tuh. Lelaki. Ya, Malingnya. Saya. Terus, permalin khusus sudah. Gimana soalnya? Ada yang kesalahan? Oke. Ada suara berisik ya. Bisa itu membuang racun. Gimana udah semuanya? Oke. Kalau udah, labelnya udah ada, terus permalingnya udah ada, artikelnya udah lengkap, udah sesuai dengan SEO. Berarti kita tinggal dipublikasikan, Bapak Ibu. Diklik Ya. publikasikan. Tindakan ini mempublikasikan informasi ya. Oh iya, jangan lupa untuk pembuatan artikel ini minimal katanya itu 300. Itu udah bagus. Oh. Maaf Kak, Sudah diedit ya kayak gini ya? Yang sudah kita publikasikan bisa diedit ya Mbak ya? Bisa. Bisa Pak. kita gak perlu nambahin lokasi Mbak. Untuk lokasi, karena di artikelnya udah ada, jadi nggak usah. Tadi permalingnya cuma ditulis gitu ya Mbak ya? Iya, jadi disesuaikan dengan kata kunci. Nanti dia berubah sendiri. Semua, dan setelah itu? Jadi dia di linknya, di link utamanya, di link artikel, dia udah sesuai dengan kata kunci. Jadi dia nanti terindeks dengan kata kunci tersebut. Jadi memudahkan untuk ada di halaman pertama. Kalau orang ada yang nyari tentang obat kuat di daerah Bebelan gitu Pak. Mbak, ini blogger saya dapat peringatan nih Mbak. Ya. Peringatan konten sensitif. Blog ini mungkin berisi konten sensitif secara umum. Google tidak meninjau maupun mendukung konten blog ini atau blog manapun untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kebijakan konten. Kami harap buka pedoman komunitas blogger. Saya mengerti dan saya ingin lanjutkan atau saya tidak berharap untuk melanjutkan, Mbak? Sebentar Pak. Saya belum pernah dapat notifikasi kayak gitu soalnya. Iya ya, ini muncul ya. Berisi konten sensitif katanya. Untuk kata-kata di artikelnya Bapak nulis apa aja? Mungkin ada yang bisa ditulis. Deskripsinya ditulis tadi. Deskripsinya apa gambarnya ya? Ya kalau muncul Maxibus mestinya. Coba ini ya, saya share punya saya Mbak ya. Oke. Tadi kan saya klik lihat blog ya. Itu lihat blog. Nah ini munculnya gini, peringatan konten sensitif.
Coba di yang saya mengerti dan saya ingin melanjutkan aja, Pak. Iya. Iya. Seperti itu. Ini ya Mbak ya. Nggak ada peringatan lagi kan, Pak? Nggak ada. Oke. Dilanjut aja ya, Pak. Lanjut ya, berarti aman ya. Keren, petinju. Oke. Silakan ya, lanjut. Oke. Lanjut ya, Pak. Iya. Nah, kalau udah kayak gini, udah dipublikasikan, Berapa hari muncul, Mbak? udah kayak gini, udah terpublikasi, langkah selanjutnya itu kita daftar, Pak, ke Google Search Console. Daftar ya. Kita new tab aja. Kita ketik Google Search Console. Nah, gunanya buat apa? Gunanya itu buat daftarin blogger kita dan artikel kita secara manual, karena biasanya Google ini lama Bapak Ibu indeksnya. Jadi iya. kita daftar ke search Google Console, itu mempermudah, mempercepat artikel kita terindeks kayak gitu. Kita klik aja yang ini, search.google.com, terus kita pilih yang mulai sekarang. Nah, di sini kalau udah punya sebelumnya, tampilannya bakal kayak gini. Saya ulangi tadi Mbak, di mana? Terus Baru, iya. ulangi di Google tadi. Google Search Console, terus Mulai sekarang. Google Search Console. iya. Kita pilih yang ini, search.google.com. Iya. Terus tampilannya kayak gini. Kita pilih yang mulai sekarang. Nah, kalau yang ini saya udah pernah daftar sebelumnya. Jadi tampilannya bakal kayak gini. Mulai sekarang. Ya. Terus di sini bisa tambah properti. Mulai sekarang, terus kemudian Mbak, domain ya? Pilih apa Mbak? Kita masukinnya dari yang ini Pak, yang awalan URL. Oh, awalan. Iya. Terus kita masuk ke blogernya. Iya. Kita lihat blog. Blog. Kita copy Pak, Bu, yang link paling atas atau link blogger kita. Oke. Kita copy, masuk lagi ke Google Search Console-nya. Masukin ke sini. Nah, Cukup sampai .com apa sampai ada lebihannya tuh Mbak? apa? Sampai .com aja ya? Yang blogspot.com, ya sampai situ. Oh, sebentar. Copy aja semuanya Pak. Oh, semua ya? Ya, nggak apa-apa. Dimasukin yang di awalan URL. Terus tinggal klik yang terus. Terus, oke. Verifikasi. Meriksa. Kepemilikan. Ya udah kayak gini. Sudah? Udah sama. Ya. Kita buka properti. Properti. Nah, biasanya kalau baru daftar belum bisa ada tampilannya kayak gini Pak. Soalnya masih ditinjau. Bisa 24 jam atau bisa berhari-hari, tergantung.
Selamat datang di Google Search Console baru. Klik mulai ya. Iya, mulai. Oke, sekilas oke. Terus memproses data, harap periksa kembali setelah sekitar 1 hari. Iya. Jadi perlu ditinjau dulu, Pak. Oke. Nah, kalau blogernya udah didaftarin, selanjutnya kita bisa, kalau udah bikin artikel, kita bisa daftarin artikelnya di yang peta situs. Artikelnya didaftarin di peta situs, diklik aja. Nah, di sini udah ada HTTPS, ini nama blogernya. Iya, betul. Nah, untuk ujungnya, kita lihat dulu di artikelnya. Nah, yang nanti kita masukin, yang ini, yang setelah tanda garis miring. Kan cincin tunangan daerah bekasi.blogspot.com/ terus yang ini. Ini di copy semuanya. Itu yang di mana, Mbak? Yang dilihat apa yang di editingnya? Anunya, alamatnya itu yang di copy. Yang di sebentar. Kalau ini kan tampilan blogernya, Pak. Iya. Apa namanya? Kan terus kita klik lihat blog. Oh iya, yang lihat blog ya. Yang itu. Terus kita pilih artikel yang mau kita daftarin ke Google Search Console. Nah, karena di sini udah ada HTTPS terus nama blogernya, jadi yang kita masukin tinggal ujungnya aja. Nah, setelah garis miring ini, kita copy semuanya. Kita balik lagi ke Google Search Console-nya. Kita paste di sana. Oh iya. Kalau udah. Mulai dari setelah garis miring, Pak. Garis miring dari 2021 itu ya. Setelah garis miring sampai .html. Itu di copy. Oke. Di peta situs namanya. Terus kalau udah tinggal dikirim. Dan itu juga perlu waktu untuk di indeks sama Google-nya. Bisa 24 jam atau bisa berhari-hari. Google memproses, oke. Diberitahu jika ada yang tidak beres. Kalau verifikasi gagal, kenapa itu, Mbak? Iya, emang kayak gitu. Ditunggu dulu. Oh, verifikasi kepemilikan gagal ditunggu dulu. Yang mana, Pak? Yang pas daftarnya ya? Untuk yang awal tadi, Pak, untuk konsul yang itu. Awal. Ya. Kan kita masukkan tadi itu. Ini ya? Sebelumnya. Nah, ini. Yang kayak gini. Ya. Kan terus Udah di awal. verifikasi. Yang di awal URL, ini kita masukin blogernya. Iya. Nah, ini sebagai contoh, aku pakai yang ini, blogger aku. Kita copy semua linknya. Masuk lagi ke Google Search Console. Yang awalan URL. Kita paste. Ya, terus. Klik yang terus. Bisa, Pak? Nah, ini saat saya diklik terus itu gagal, Mbak, ini, Mbak. Verifikasi kepemilikan gagal. Untuk emailnya, apa sama? Kayak yang di blogger? Sama. Bentar. Kan klik lihat blog kan tadi kan?
Kalau Yang sebenarnya nama blogernya? itu adalah dan Iya, sama Mbak. lisensi. Ya. Udah sama. Blogspot.com. Ketika dimasukkan, klik terus, verifikasi gagal. Kenapa itu ya? Coba yang di ininya Pak, pakai yang sebentar mana? Yang di ini domain ini. Tapi masukinnya Oh, dicari yang blog yang lain maksudnya. nggak pakai yang blogger Bapak tadi, cuman masukinnya di yang ini, yang di ini domain. Kalau tadi kan di awalan URL, kalau sekarang coba yang di domain. Nah, cara masukinnya itu nggak pakai HTTP, cuman dari sebagai contoh, cuman dari cincin tunangan daerah bekasi.blogspot.com. Jadi nggak usah pakai HTTPS. Coba Pak. Mbak, Ini benar. itu yang barusan dimasukkan tadi lewat peta situs itu tadi, itu ada keterangannya status 1 error. Iya, kayak gini Pak. Memang ya? Iya, Oh gitu. emang kayak gitu Pak. Nanti kalau udah ke indeks bakal sukses kayak gini. Bakal hijau tampilannya. Oh siap. Ya, mungkin waktu. Mm-mm. Kalau udah, baik lagi. Tadi tanpa HTTPS nggak Ya Pak, aktif betul itu Mbak. sebentar Pak. Bisa lihat tampilannya Pak? Punya siapa? Saya? Yang tadi nggak bisa daftar? Oh punya Bapak Antri. Atau mungkin nanti bisa dicoba sendiri Pak. Tapi kalau masih bermasalah bisa hubungi kita, nggak apa-apa. Bisa ditanya lagi. Oke Mbak, oke. Nanti dihubungi. Nah, kalau udah bikin artikel, terus udah didaftarin ke Google Search Console, berarti udah Bapak Ibu, udah selesai. Oh gitu ya. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Terus itu tadi kan kita belum ngasih itu Mbak untuk artikelnya, kan cuma sekilas aja itu kan. Nah kalau kita ngeditnya lagi gimana Mbak? Nah, untuk editnya lagi, ini kan udah dipublikasi. Kita klik aja Pak. Terus mulai nulis lagi. Apa Oh kata-katanya. Nanti bisa baru. Jangan lupa. Oh, udah selesai. Tinggal dibarui aja. Iya. Belum lah. Gitu Bapak. Username-nya isi ya. Username-nya di iya, isi aja. Nah, Eka nama anaknya Eka Sukses gitu. Aku ulang lagi ya Pak, Bu, untuk penulisan artikelnya biar nggak salah nantinya. Untuk penulisan artikel, pertama itu kita buat judul, di depannya ada kata jual, atau kata distributor, atau kata toko, atau apapun yang itu mengarah ke marketing. Terus kata selanjutnya itu
kata kunci yang udah kita pilih. Di sini ada kata kunci obat kuat, tradisional khusus laki. Ini contoh dari turunan obat kuat. Terus di belakangnya ada daerah. Daerah tergantung kita mau pilih mana aja, terserah. Tergantung rumah bisa, tergantung perusahaan bisa. Kita pilih daerahnya itu kelurahan, kecamatan, atau kabupaten, terserah. Kita taruh di situ. Terus di belakangnya kita taruh kontak yang bisa dihubungi. Selanjutnya di paragraf utama kita copy judulnya, kita turunin ke sini. Terus di paragraf selanjutnya kita kasih nih di penjelasannya sedikit ringkasan tentang produk kita. Poin pentingnya apa gitu. Terus di paragraf ketiganya itu penjabaran produk, bisa manfaat atau apa aja, misalkan, atau bisa juga bahan dasarnya apa aja, pokoknya tentang produk kita lebih mendalam lagi. Setelah paragraf ketiga kita masukin gambar. Nah, gambarnya ini juga dimasukin kata kunci di nama filenya. Kalau ada beberapa gambar dengan kata kunci yang sama, tinggal ditambahin 1, 2, atau 3, atau 4, dan seterusnya, kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, bisa juga dimasukin alamat terakhirnya. Alamat, ini juga penting, soalnya sering banget ada pembeli yang pengen tahu alamat. Nah, kalau kita udah tulisin alamatnya di sini, terus dia tahu nih dekat rumah dia, pasti langsung tertarik, kayak gitu Bapak Ibu. Terus ada juga yang namanya backlink. Ada backlink yang kayak gini, disimpan di belakang kata, dan kita biasanya ngelink ke Wikipedia karena websitenya udah bagus, dan itu bisa ngebantu blogger kita biar bisa ada di halaman pertama. Bisa berdampak baik untuk website kita. Terus di sini juga ada link, namanya Nutlink, ke website money site kita, website utama kita. Dan cara penulisannya itu secara terang-terangan kayak gini aja, telanjang, jadi nggak usah pakai kata kunci atau apa. Jadi langsung pakai link website utamanya. Tapi di depannya usahakan dikasih kata tambahan, misalnya kunjungi website kami atau apapun itu. Terus setelah itu, kalau udah di penulisan udah selesai, di backlink udah selesai, kita lanjut ke samping kanan, ada yang namanya label. Nah, di label ini kita masukin kata kunci turunan. Bisa yang tadi dari Google, misalkan obat kuat, kita cari di sini. Nah, di sini ada kata kunci turunannya, ini bisa di-copy atau diketik sendiri, terus masukin ke labelnya. Dan untuk pemisah antar label itu pakai tanda koma. Terus kalau udah, kita lanjut ke permalingnya. Permalingnya ini, kita kalau baru bikin artikel, di sini ada pilihannya, ada permaling yang biasa sama yang permaling khusus. Kalau udah dipublikasikan, ini udah nggak bisa diganti lagi Bapak Ibu. Nah, sebelum dipublikasikan, makanya kita harus ganti dulu permalingnya dengan kata kunci yang udah kita pilih. Kita klik yang opsi permaling khusus. Jangan sampai lupa. Setelah semuanya selesai, label udah, terus permaling udah, daftarin. Pertama-tama itu daftarin blogernya, selanjutnya itu daftarin artikelnya. Setiap artikel yang Bapak Ibu tulis di peta situs semuanya. Yang dimasukin itu karena di sini udah ada alamat blogspotnya, jadi yang dimasukin adalah kata setelah ini, kata setelah blogspot.com terus garis miring, terus ininya di copy semuanya, dimasukin ke sininya. Ke Google Search Console-nya yang di peta situs. Kayak gitu, terus tinggal dikirim aja, ditunggu beberapa jam atau beberapa hari biasanya. Awalnya emang tulisannya bakal angka 1 terus error, terus kalau udah sukses tulisannya bakal kayak gini, sukses warnanya hijau, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, dan semua itu biasa kita sebut di sini namanya LBO. Jadi optimasi brand kita secara daerah sesuai dengan keinginan kita.
daerah mana yang mau kita kuasai gitu Bapak Ibu. Namanya local business optimization. Jadi kata kunci utama ditambah nama daerah pilihan Bapak sama Ibu gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Soalnya materinya udah selesai.